Anda masih bersama Serga pemirsa, dua pelaku perampasan handphone ditembak tim Pegasus Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Keduanya mengancam seorang pemilik toko dengan senjata tajam dan merampas dua buah handphone. Tim penanganan khusus tim Pegasus Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menangkap pelaku perampasan. Namun tim yang dipimpin Aibdar Abdul Rasyad ini akhirnya harus melakukan tindakan tegas, melumpuhkan pelaku Syahrul yang berusaha melarikan diri. Penangkapan dilakukan di Jalan Lingkar, Kecamatan Binamu, Jeneponto. Usai menangkap Syahrul 23 tahun, polisi memburu satu pelaku lagi. Rekan Syahrul, Emil Salim 22 tahun, juga tersungkur terkena tembakan polisi. Syahrul dan Emil Salim berboncengan sepeda motor saat melakukan aksi perampasan. Ketika melihat korban yang lengah dan suasana sepi, mereka beraksi mengancam korban dengan senjata tajam. Melihat korban sendiri dalam keadaan sendiri, kemudian pelaku memanfaatkan keadaan itu dengan mengancam korban, menodong dengan sebilah senjata tajam. Kedua pelaku terakhir melakukan perampasan handphone di Jalan Lingkar, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Jeneponto. Mereka menggasak 2 unit handphone milik seorang pemilik toko. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek persembunyian 4 perampok yang buron sejak 2019. Seorang pelaku tewas ditembak karena melawan polisi dengan senjata api rakitan. Kawanan ini beraksi di sejumlah lokasi dengan senjata api genggam dan laras panjang. Polisi menggerebek persembunyian pelaku perampokan di Desa Telang, Kecamatan Banyung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. 4 pelaku perampokan tertangkap, namun otak aksi perampokan Sidi tewas. Sidi tewas dalam perjalanan ke rumah sakit Banyung Lencir ditembak polisi karena melawan dengan pistol rakitan. Sementara 3 pelaku lain, Ujang Kibo, Nasrul, dan Idris juga terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan. Keempat pelaku menjadi buronan kasus perampokan sejak tahun 2019. Dalam laporan polisi di wilayah Polsek Sungai Lilin, para pelaku diduga terlibat 3 kejahatan dengan total kerugian 45 juta rupiah. Komplotan ini juga diduga 2 kali beraksi di wilayah Polsek Babat Supat dengan kerugian sebesar 40 juta rupiah. Operasi gabungan dengan Narkoba Polres Banyuasin dengan itu dan Polsek Banyung Lencir dan Sungai Lilin. Khususnya di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin ada 4 pelaku tersangka yang memang masing-masing polsek ada LP-nya. Polisi mengamankan barang bukti 2 pucuk senjata api rakitan laras pendek dan laras panjang serta puluhan butir amunisi aktif. Polisi juga menyita 4 unit sepeda motor dan telepon genggam. Jenazah tersangka Sidi diserahkan Kapolres Musi Banyuasin ke keluarga. Kapolres juga memberikan santunan untuk keluarga tersangka. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 residivis ditembak kakinya oleh polisi setelah kembali mencuri mobil di Kota Jambi. Kurang dari 24 jam usai mencuri, para pelaku berusaha kabur keluar daerah. Para residivis mencuri setelah berhasil mendapat kunci cadangan mobil korban. Dari video amatir ini, polisi menangkap Joni dan Sugandi di Jalan Lintas Sumatera Jambi, Palembang. 2 residivis kambuh ini ditangkap saat mengendarai mobil curian milik warga Kelurahan Kenali, Kota Palembang yang diduga akan dijual. Keduanya ditembak kakinya karena melawan polisi saat ditangkap. Jangan lagi ya. Ya. 2 warga seberang Ulu, Kota Palembang ini mengakui mencuri mobil saat ditinggal pemiliknya beribadah dan menggunakan kunci mobil cadangan yang dicuri. Curi kendaraan tersebut akan dijual kembali di Penada di daerah Sumatera Selatan. Untuk pelaku berhasil mendapatkan kunci mobil. Sudah seringkali itu residivis pada kasus yang sama. Kalau beraksi di Jambi udah berapa kali, Bang? Masih kita kembangkan karena ada 1 orang lagi yang sedang kita cari. Polisi kini masih memburu 1 orang yang memberikan kunci cadangan pada residivis ini. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti 1 unit mobil curian beserta STNK mobil.
Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur digerebek kawanan pencuri. Semua kunci kantor dirusak dan sebagian berangkas juga diacak-acak. Namun anehnya tidak ada barang berharga yang hilang. Polisi mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pamekasan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah ruangan yang sudah diacak-acak diperiksa. Polisi juga melakukan pengambilan sidik jari pada bagian pintu serta sejumlah berangkas berisi dokumen penting. Di ruang tata usaha, berangkas sudah dirusak ditinggalkan kawanan pencuri di lantai. Dari hasil penyelidikan sementara tak ditemukan barang berharga yang hilang. Untuk menyelidiki identitas dan motif pencurian, polisi memeriksa sejumlah orang sebagai saksi. TKP, mudah-mudahan dari apa yang sudah kita lakukan berdasarkan olah TKP, kita sudah bisa mengungkap pelakunya, walaupun di dalam peristiwa tersebut belum ada barang yang diambil, belum ada kerugian. Namun demikian perbuatan untuk masuk, kemudian sudah membongkar, kemudian mengacak-acak itu sudah terjadi. Mudah-mudahan nanti sudah bisa kita ungkap pelakunya. Meski beberapa kali kantor DPRD Kabupaten Pamekasan disatroni kawanan pencuri, polisi belum menerima laporan kehilangan barang berharga. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Pemirsa, gabungan petugas TNI Polri membubarkan ratusan warga yang berkumpul di pusat keramaian termasuk di warung kopi. Petugas memberikan teguran keras kepada pengelola warung kopi yang masih tetap buka meski telah diberi peringatan sebelumnya. Gabungan petugas TNI Polri melakukan razia keramaian di Makassar, Sulawesi Selatan. Razia menyasar pada tempat perbelanjaan yang menyediakan tempat warga berkumpul. Sebagian warga yang mengetahui razia lari kocar-kacir meninggalkan lokasi. Petugas juga memberikan masker kepada warga. Kepada warga, petugas mensosialisasikan maklumat Kapolri tentang larangan orang berkumpul di pusat keramaian, termasuk warung kopi dan restoran siap saji. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Di tengah pandemi virus corona, petugas gabungan TNI Polri merazia lokasi yang kerap digunakan aksi balap liar di Medan, Sumatera Utara. 5 orang remaja bersama 5 motor diamankan. Dalam razia ini, petugas TNI juga mendapati warga yang tengah berkumpul bermain judi. Sejumlah pemuda didapati tengah asik bermain judi saat terjaring razia kerumunan orang yang dilakukan petugas gabungan TNI Polri di tengah pencegahan virus corona. Dari lokasi didapati sejumlah warga dan tempat biliar yang masih beroperasi dengan tak mengindahkan imbauan pemerintah untuk tidak berkerumun. Petugas TNI membubarkan kerumunan dan meminta warga untuk segera pulang. Di lokasi lain, petugas mendapati 5 orang remaja bersama sepeda motornya yang diduga akan melakukan aksi balap liar. Lokasi penangkapan ini kerap digunakan para pelaku aksi balap liar. Di antaranya ada beberapa titik. Yang pertama di warung tempat kumpulan permainan judi, sehingga kami bubarkan, tidak ada lagi melaksanakan kegiatan hal itu. Kemudian pelaksanaan kegiatan balap liar. Razia ini akan rutin dilakukan untuk memutus penyebaran virus corona. Dari Medan, Sumatera Utara, Saddam Hussein, iNews melaporkan. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan di Stadion Mini Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk mengevakuasi jasad korban, petugas menggunakan pakaian APD guna mengantisipasi tertularnya COVID-19. Garis polisi dipasang di pintu masuk parkiran Stadion Mini di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara, petugas medis memakai APD lengkap bergegas mengevakuasi jasad korban tanpa identitas ke mobil ambulans. Saat pertama kali ditemukan warga, jasad korban berusia sekitar 50 tahun dalam kondisi duduk dengan kepala condong ke kanan.
Diduga korban yang bekerja sehari-hari sebagai pengepul barang bekas meninggal karena sakit. Namun penyakit korban yang belum diketahui membuat warga tidak berani mendekat karena khawatir korban meninggal karena terpapar COVID-19. Kalau mobil masuk itu dibilang, ya itu orang duduk aja kayak miring gitu. Nah kalau kerjaannya apa gitu? Kerjaannya ya Nggak jelas ya? Oh cuma minta-minta gitu? Emang sering dia di sini? Ada ini? sudah liwat saja. Oh gitu? Tidur, gitu. Oh sering duduk di sini? Untuk menyelidiki penyebab kematian, polisi mengirim jasad korban ke Rumah Sakit Hasbuloh Abdul Majid. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kota Medan, Sumatera Utara tiba-tiba terjatuh dan tewas di parit. Warga tidak berani menolong karena menyangka korban tewas karena terpapar COVID-19. Warga Jalan Perjuangan Kota Medan tidak berani menolong pada seorang wanita yang tewas terjatuh di parit. Menurut warga sekitar, wanita berusia 63 tahun ini tiba-tiba terjatuh dan masuk ke parit sedalam 3 meter. Warga hanya berani melihat dari kejauhan dan melapor pada polisi. Polisi dan warga mengangkat korban setelah keluarga datang. Riwayat penyakitnya penyakit ayan, itu keterangan dari keluarganya. Selanjutnya kita bawa ke rumah duka langsung dipenuhikan. Memang berarti nggak ada COVID-19 ya Bang? Negatif ada, tidak ada. Menurut keluarga, korban berpamitan akan mengambil bantuan sosial di kantor lurah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution iNews melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat Timur Salom